Selamat malam, saudara-saudara sekalian yang kami kasih dari Jemaat Riverside. Selamat berjumpa kembali di malam yang kelima daripada 100 hari berdoa. Masih di minggu yang pertama dengan pelajaran utamanya badai di tengah suasana pandemi. Sebelum kita mulai, mari kita minta Roh Tuhan menyertai pelajaran kita pada malam hari ini. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang penuh kasih yang bertahta dalam kerajaan sorga, padamu kami datang lagi pada malam hari ini. Pertama-tama kami mengucap syukur dan puji hormat nama-Mu ya Tuhan yang bertahta di dalam kerajaan sorga. Karena kami boleh merasakan bagaimana Tuhan memimpin, menjaga dan memelihara, memberkati kami sampai pada jam ini di tengah suasana COVID-19. Tuhan menyertai kami pada pelajaran pada malam hari ini. Firman Tuhan yang kami baca, Tuhan berkati. Berikan Roh-Mu yang kudus, menguasai masing-masing kami, semua anggota, bahkan siapa saja yang mengikuti siaran ini Tuhan berkati secara istimewa. Agar daripadanya dengan berkat Tuhan kami bisa memperoleh kedamaian, memperoleh ketenangan. Karena kami percaya ini adalah firman Tuhan yang berikan kekuatan bagi masing-masing kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudari sekalian yang saya kasihi, pelajaran malam hari ini diambil daripada buku Lukas pasal 11. Dan ayat yang dituangkan pada pelajaran malam hari ini adalah Lukas 11 ayat yang ke-13. Ya. Lukas pasal 11 ayat yang ke-13, Di pelajaran itu bahasa Inggris mengatakan, "If you then being evil know how to give good gifts to your children, how much more will your heavenly Father give the Holy Spirit to those who ask Him." Lukas 11 ayat yang ke-13. Bahasa Indonesianya mengatakan, "Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya." Saudara, Roh Kudus. Memang kita perlu sekarang ini pimpinan Roh Kudus. Karena dia adalah wakil Allah dan wakil Yesus yang Yesus berikan kepada kami pada waktu Yesus naik ke kerajaan sorga. Pada waktu setelah dia dibangkitkan. Jadi saudara, untuk menikmati ayat yang ke-13 ini, saya melihat keseluruhan Lukas pasal 11 ayat pertama sampai dengan yang ke-13. Itu sebabnya kalau saudara-saudara Alkitab, ambil Alkitab saudara, buka iPhone atau you punya sel, cari di Alkitab Lukas pasal 11 ayat 1 sampai dengan yang ke-13. Kalau saya sudah baca sampai ke ayat 13, maka kita akan mendapat cerita bagaimana sebenarnya kita itu harus berlaku. Karena kerajaan sorga sedang melihat bagaimana kita bereaksi dengan bencana yang sedang kita hadapi ini. Lukas pasal 11 mulai ayat pertama. Pada satu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, "Tuhan, ajarlah kami berdoa sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya." Jawab Yesus kepada mereka, "Apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami.
dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Lalu kata Yesus kepada mereka selanjutnya, jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, Saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti, sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah rumahku dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya. Masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, jangan mengganggu aku, pintu sudah tertutup dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara. Aku berkata kepadamu, kata Yesus, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya karena orang itu adalah sahabatnya, namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Ayat 9, oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapatkan. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur akan memberikan kepadanya kalajengking? Ayat 13 ayat inti kita. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Indah sekali pelajaran ini. Dan intinya memang di ayat 13. Ya. Lalu Nyonya White menulis di dalam Review and Herald, atau ada kutipan dari Review and Herald, Maret tanggal 19 tahun 1895. Dia berkatakan sebagai berikut. The descent of the Holy Spirit upon the church is looked forward to as in the future, but it is the privilege of the church to have it now. Seek for it, pray for it, believe for it. We must have it, and heaven is waiting to bestow it. Saudara, kerajaan surga sedang menunggu, ya, sedang menunggu kita meminta, maka kerajaan surga akan curahkan apa? Roh suci. Bahasa Indonesia mengatakan, kecurahan roh suci ke atas gereja sedang melihat ke depan kalau bisa terjadi pada waktu yang akan datang yang dekat ini, dalam waktu dekat ini. Tetapi kesempatan yang baik sebenarnya gereja bisa mempunyai kalau bisa terjadi sekarang. Kecurahan roh suci. Itu sebabnya carilah roh suci, berdoa untuk roh suci, percaya roh suci. Kita harus mempunyainya karena sorga sedang menanti untuk mencurahkan roh suci kepada kita. Bagus sekali itu ayat 13. Ya. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Di saat sekarang ini, di mana kita masih merasa cekaman coronavirus, kemarin malam sudah dibacakan pengerja atau pendeta-pendeta yang ada di Conference DKI Jakarta, dan kita sudah doakan itu. Ya. 4 masuk rumah sakit, 2 dirumahkan atau mengisolasi diri selama 14 hari. Dan belakangan ini kita mendengar juga ada yang menderita sakit. Jadi kalau ada yang menderita sakit, nah biasanya saya buka dulu
WhatsApp kita. Dan biasanya Femi kasih tahu, Femi thank you Femi. Kasih tahu siapa-siapa yang sakit. Dan itu akan kita doakan nanti. Ya, kita doakan Bapak Mariono Rasman yang terakhir berita masuk di rumah sakit. Jadi ada 5 hal yang perlu didoakan. Ya, jangan lupa, heaven is waiting to bestow it. Tapi kita harus cari, kita harus berdoa untuk itu, yaitu Roh Kudus, dan kita harus percaya Roh Kudus. We must have it, and heaven is waiting to bestow it. Sorga sedang menunggu tangisan kita untuk meminta Roh Kudus, dan sorga akan mencurahkan, yaitu Yesus dan Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga akan mencurahkan itu. Jadi 5 hal yang perlu kita doakan. 1. Pray for those who have been newly diagnosed with COVID-19. Pray for the wisdom for treatment methods to take. Jadi kita akan mendoakan mereka yang baru saja, yang baru-baru didiagnosa dengan COVID-19. Minta supaya akal budi atau bijaksana surga di dalam metode mengadakan treatment itu dijalankan. Pray for the Adventist Church member to be foremost in modeling healthy lifestyle practice and nature ways to boost the immune system, like eating lots of fruits and vegetables, taking hot and cold contrast showers, and opening the windows to breathe in fresh air. Ya, kita doakan gereja kita yang sangat terkenal dengan mengabarkan hidup sehat secara praktis dan dengan secara natural mau meningkatkan immune system dengan makan makanan banyak buah-buahan dan sayur-sayuran. Mandi air hangat dan air dingin secara kontras, ya. Jadi mandi hangat dingin, wah nggak tahan saya. Dan opening, ya, membuka jendela supaya kita menghirup udara yang segar. Yang ketiga, pray for us as a church to know how to effectively use and share our health message, the right arm of the gospel, with online health education, videos, and others creative avenues of outreach. Ya, kita punya online education, video, dan live stream yang sudah dikatakan bahwa gereja kita harus perkenalkan gereja kita yang mempunyai pekabaran mengenai kesehatan, health message yang sangat efektif. Yang keempat, pray that rather than using this extended time at home to binge on secular entertainment, we would use this time to study God's Word, to pray, and to read books and watch videos that will grow our faith. Ini barangkali pekabaran bagi mereka yang anak muda ini, ya, yang tinggal di rumah, menghabiskan waktu daripada bermain permainan video, ya, entertainment. Lebih baik kita gunakan waktu untuk belajar firman Tuhan, berdoa, dan membaca buku-buku yang bermanfaat, serta melihat atau to watch video yang boleh mengangkat iman. Yang kelima, pray for the churches worldwide to develop plans to keep churches members connected during times of isolation. Jadi kita harus berdoa kepada gereja sedunia, kepada gereja organisasi kita, ya, supaya mempunyai rencana, mengembangkan rencana bagaimana supaya anggota-anggota gereja sedunia itu selalu connected di waktu-waktu yang tinggal di rumah ini, ya. Jadi itu WhatsApp yang kita punya tim adakan ini bagus, ya. Tukar pandangan, adakan connected lah.
adakan communication, sehingga dari communication itu kita bisa tahu mana yang lebih perlu didoakan dalam hal ini. Nah, itulah 5 doa yang akan kita doakan. Jadi mari kita bersatu dalam doa sekali lagi, supaya memohon roh Tuhan, karena kerajaan sorga sekarang sedang menunggu permohonan kita supaya bisa dicurahkan Roh Kudus untuk diberikan kepada kita sebagai umat-umat Tuhan yang menghadapi waktu yang tidak menyenangkan ini. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang penuh kasih, yang bertahta dalam kerajaan sorga, sekali lagi ya Tuhan, pada malam hari ini, bila mana kami bersatu dalam doa 100 hari, pada malam yang kelima ini, tanggal 31 Maret 2020, hati kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan, karena kami merasakan benar-benar bahwa Tuhan mengasihi kami, bahwa Tuhan memelihara kami, bahwa Tuhan ada dekat dengan kami, memberkati kami, menjaga, melindungi, sebagaimana yang kami belajar pada malam hari yang lalu. Dan pada malam hari ini, kami berdoa dan kami percaya ya Tuhan, bahwa Tuhan masih mengendalikan jalannya sejarah dunia ini. Jadi walaupun ada pandemik yang sangat luar biasa, yang membuat kami gentar, takut, dan anxiety, tapi kami masih percaya kepadamu Tuhan, bahwa Engkau adalah Allah yang maha hebat. Engkau masih menguasai dan mengendalikan jalannya sejarah dunia pada saat ini. Baik Tuhan, malam hari ini kami berdoa untuk mereka-mereka yang baru saja didiagnos menderita COVID-19. Kami berdoa untuk mereka ya Tuhan, berikan divine wisdom, karunia dari sorga, agar para dokter dan para perawat, bahkan rumah sakit, bahkan siapa saja yang mengurus, boleh diberikan metode-metode yang mutakhir, yang direstui oleh Tuhan, agar penyakit ini boleh disembuhkan, agar banyak orang boleh disembuhkan, dan penyakit ini akan berlalu. Kami selalu berdoa ya Tuhan, bagi dokter-dokter, bagi rumah sakit, bagi para perawat dan nurses, bagi pegawai-pegawai kesehatan, di bidang apapun mereka yang berada di rumah sakit yang melayani orang-orang yang sakit ini. Tuhan berkati mereka secara limpah Tuhan. Berkati mereka secara khusus, karena mereka ini sedang membaktikan diri mereka untuk menolong mereka yang sakit. Padahal mereka juga banyak yang sakit, terjangkit, dan banyak yang meninggal. Sekali lagi ya Tuhan, penjagaanmu dan perlindunganmu khusus kepada para dokter, perawat, pegawai-pegawai kesehatan, bahkan semua yang bekerja di rumah sakit yang ada, 4 rumah sakit yang ada di Indonesia. Begitu pula ada 2 kapal rumah sakit yang besar di Amerika ini yang membantu. Bahkan rumah sakit darurat yang didirikan. Negara-negara yang sedang mengalami COVID-19. Negara Italia yang menderita begitu banyak Tuhan. Dan negara-negara yang ada di Eropa. Negara-negara yang ada di Asia, yang di Australia, bahkan yang di Amerika ini Tuhan. Bahkan yang ada di Asia, di Indonesia. Kami berdoa secara khusus biarlah Tuhan turut campur tangan. Kami juga berdoa untuk agar kiranya anggota gereja Mahasiswa Advent ke-7 selalu menghidupkan model kesehatan yang praktis dengan makanan-makanan natural, supaya mereka boleh memperkenalkan lifestyle ini untuk supaya meningkatkan
immune system, daya tahan tubuh dengan memakan makanan buah-buahan dan sayur-sayuran. Memandi air panas dan air dingin secara bergantian. Lalu membuka jendela rumah mereka. Rumah sakit dibuka agar menerima udara yang segar. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa supaya kiranya gereja Tuhan di dunia ini memperkenalkan pekabaran kesehatan yang sudah dimiliki oleh gereja Masih Hari ke-7. Karena pekabaran kesehatan adalah tangan kanan daripada Injil kebenaran firman Tuhan pada akhir zaman ini. Dan biarlah pekabaran-pekabaran ini boleh dilaksanakan, diberitakan melalui online health education, melalui video-video, dan begitu juga melalui alat-alat komunikasi yang lainnya. Tuhan berkati secara istimewa supaya bisa menjangkau banyak orang melalui pekabaran kesehatan ini. Kami juga berdoa bagi semua anggota yang ditinggal di rumah, sehingga waktu yang digunakan bukan mengadakan permainan entertainment kalau mereka tinggal di rumah, melainkan berdoa untuk mereka ya Tuhan, supaya mereka boleh menggunakan waktu di rumah selama isolasi ini untuk belajar firman Tuhan, untuk berdoa, dan untuk membaca buku-buku yang penting mengenai kesehatan, terlebih buku-buku kebenaran Injil, dan memperhatikan atau melihat video-video yang boleh mengangkat iman percaya kami. Yang kelima ya Tuhan, kami berdoa untuk gereja Advent sedunia untuk memperkembangkan satu rencana yang baru bagaimana untuk tetap memelihara gereja ini supaya anggota-anggota ini boleh mengadakan koneksi satu sama lain di waktu isolasi ini. Inilah kelima doa yang kami doakan pada malam hari ini Tuhan. Dan pada saat sekarang ini kami ingin berdoa bagi jemaat Tuhan yang ada di Riverside. Berdoa bagi pendeta, tua-tua sidang. Terima kasih kami melihat pendeta sudah lebih sehat. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami tetap berdoa. Kami juga berdoa bagi semua anggota, bagi anak-anak muda kami, bagi anak-anak belasan tahun bahkan anak-anak kecil. Berkati mereka ya Tuhan di rumah masing-masing. Kami diisolasi di rumah, tapi biarlah dengan berkat Tuhan kami bukan merasa terkunci, tapi kami mempunyai banyak waktu untuk belajar dan berdoa, supaya dengan demikian iman kami bertumbuh. Kami berdoa bagi orang-orang tua kami yang selalu kami doakan setiap Sabat. Mereka yang sakit, mereka yang lemah iman, mereka yang dalam pergumulan hidup. Tuhan memberikan kemenangan. Kami masih berdoa untuk Ibu Pendeta Deborah Pardede. Tuhan tetap menyertai dia, kami percaya. Kami tidak mendengar berita sampai di mana dia, berarti dia masih dalam perawatan yang intensif dan masih berada dalam lindungan Tuhan. Kami berdoa bagi saudara Floyd Ribok yang berada di rumah sakit Loma Linda, terinfeksi oleh Corona-19 ini. Tuhan menyertai dia, menyertai keluarganya. Semua kami mendoakan supaya ada pertolongan dari surga. Kami percaya Tuhan mendengar doa kami. Pada saat sekarang ini bila mana kami berdoa, sebagaimana judul pelajaran pada malam hari ini, kerajaan surga sedang menunggu permohonan doa umat Tuhan sedunia agar Tuhan bisa mengaruniakan roh-Nya yang suci untuk memberikan keajaiban-keajaiban, kesembuhan-kesembuhan dan damai sejahtera. Kami juga berdoa pada malam hari ini buat Bapak Mariono Rasman yang kami baru baca dari WhatsApp. Beliau berada di rumah sakit Arrowhead. Tuhan menyertai dia. Perawatan diadakan, kiranya Tuhan turut campur tangan. Sebagaimana yang sudah didoakan tadi, kiranya divine wisdom Tuhan berikan kepada rumah sakit di sana untuk melayani
pasien-pasien yang menderita sakit, khususnya sakit COVID-19 ini, termasuk Bapak Mariono Rasman. Kuatkan dia Tuhan, kuatkan anak-anaknya. Mereka turut mendoakan pada saat ini, kami percaya Tuhan. Anak-anak dan cucu-cucu Tuhan kuatkan. Kami percaya pada saat-saat seperti ini, iman kami bertumbuh karena kami berdoa terus kepada Tuhan. Inilah doa kami pada malam hari ini Tuhan. Sekali lagi menyertai acara-acara ini Tuhan. Memberkati tim live stream supaya tetap giat untuk menyiapkan acara-acara ini. Supaya semua berjalan dengan baik, nama-Mu saja diperbesarkan, dipermuliakan. Inilah doa kami pada malam hari ini. Terima kasih, puji syukur kepada-Mu Tuhan. Kami sembahkan doa ini hanya dalam nama Yesus yang telah menjadi juru selamat dan penebus kami. Amin. Terima kasih saudara. Kita berjumpa lagi besok malam. Thank you.